itu dari sejarah berdirinya selalu manunggal dengan rakyat. Nah ini secara historis nilai yang memang sering dianggap sudah usang, tapi padahal ini identitas everlasting itu everlasting. universal. Dan ya? itu yang memang disasar iya. oleh negara-negara lain untuk memisahkan kemanunggalan TNI dengan rakyat tadi. Pak Prabowo berkali-kali bilang ya, Presiden kita bilang bahwa negara-negara berkembang yang mau maju seperti kita itu tidak disukai oleh negara-negara maju. Nah, apakah Kementerian Pertahanan bisa mendeteksi bahwa perang kognitif ini memang menjadi semacam senjata untuk ya tadi membuat bangsa kita tadi disintegrasi, dipecah belah. Indonesia ini sasaran empuk buat ya siapapun pihak-pihak yang merasa tidak ingin Indonesia maju. Apakah itu ternyata kita semua sedang menghadapi perang. Tapi ya itu tadi, perang kognitif dan perang perut. Perut itu apa? Brigadir Jenderal TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang. Namanya yang bagus sekali nih Jenderal. Terima kasih Mbak Eli. Manado ini, ada Manado-Madonya Iya, ya, Manado. Asli Sulawesi Utara ya. Walaupun Manado Card ya. Manado. Nggak pernah tinggal di Manado. Di Jakarta ya. Besar saya dari Surabaya, Makassar, baru terakhir Jakarta. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Iya. Dan juga sebagai jubir kan Pak Frega, juru bicara Menteri Pertahanan disebutnya. Iya, kebetulan kami ditugaskan Pak Menteri untuk juga bertindak sebagai juru bicara Kementerian Pertahanan. Mengemban 2 jabatan. Bisa seperti saya panggil Pak Karo, Pak Jubir, ya Jenderal ya. Iya. Nah Pak Jubir, mengatasi bahwa saat ini Pak, kita masyarakat, saya, masyarakat dan semua melihat. Sebetulnya dulu, orang kita dulu, orang tua lama melihat peperangan terjadi fisik, ya kan, bertempur, antar negara, bahkan antar daerah, perang fisik. Tapi yang terjadi sekarang, kalau kami sebagai masyarakat, ini Pak Frega mungkin nanti bisa menjelaskan, kami melihat perang itu sebetulnya terjadi secara global, terjadi di mana-mana. Tapi perang apa Pak Frega? Yakni perang cyber. Nah Pak Frega, menurut kami ancaman pertahanan negeri kita yang paling genting saat ini adalah perang cyber. Setuju Pak Frega? Iya, setuju. Itu salah satu memang isu penting ya dalam konteks pertahanan, baik pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter. Dan memang ketika bicara cyber sendiri, dalam beberapa tahun terakhir itu kan doktrin operasi militer pun juga berkembang, berevolusi yang dikenal dengan nama multi-domain operations, multi-domain battle, di mana cyber sendiri menjadi salah satu domain utama di samping darat, maritim, udara, dan ruang angkasa. Dan tentunya ini menjadi situasi yang lebih kompleks ya, ketika beberapa puluh tahun lalu hanya fokus pada dimensi darat, laut, dan udara, sekarang berkembang, masuk ke dunia maya, virtual, dan bahkan dengan berbagai macam akses informasi yang bisa diakses secara real time, dan juga pengaruhnya yang sangat luas. Ini tentunya juga memberikan ruang bagi aktor-aktor tertentu juga untuk memanfaatkan itu. Belum lagi semua sekarang teknologi bergantung kepada teknologi informasi, di mana memang data keuangan, data finansial, dan bahkan data-data institusi tertentu pun juga disimpan dalam database. Dan bukan hanya data, sebenarnya kita bicara serangan cyber karena terkoneksi dengan jaringan internet, beberapa juga seperti infrastruktur kritis yang vital seperti instalasi listrik, kemudian energi, dan lalu lintas, banyak lagi keuangan, itu semuanya punya potensi menjadi sasaran dari serangan cyber. Dan ini tentunya menjadi sebuah atensi buat kita semua, karena ketika kita bicara pertahanan, ini adalah tugas dan tanggung jawab, hak dan tanggung jawab sebenarnya kewajiban seluruh warga negara. Nah, makanya penting untuk kita meningkatkan awareness dari seluruh warga negara Indonesia, sehingga cyber ini juga bukan hanya dilihat sebagai isu yang eksklusif, bukan hanya dari konteks kita lihatnya tindak pidana misalnya cybercrime,
atau dalam konteks misalnya pencurian data yang sifatnya personal, tapi kalau kita melihat secara lebih strategis konsekuensinya ini juga sangat berdampak kepada kedaulatan digital kita, kemudian kedaulatan informasi di situ. Jadi memang memegang peranan penting mengapa pertahanan cyber itu menjadi salah satu yang perlu diprioritaskan. Dan Kemhan sendiri memang sejak tahun 2012-2013 kita memang sudah punya satuan pusat pertahanan cyber yang memang membidangi masalah cyber. Tentunya kita berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga kita bisa mereduksi potensi ancaman cyber itu sendiri. Nah, Pak Jubir, ini kami mencatat data dari Kaspersky menunjukkan itu ada lebih dari 3 juta ancaman cyber yang terdeteksi di Indonesia hanya dalam waktu 3 bulan terakhir ini di 2025. Artinya ini kan masif, Pak. Indonesia betul-betul diserang secara cyber. Bahwa Indonesia ini sasaran empuk buat negara global. Ya, kalau dengan melihat sekarang ya, fenomena serangan cyber itu memang menyasar ke semua negara. Berarti terjadi di semua negara? Di semua negara. Indonesia intensnya lebih tinggi? Kalau saya melihat dari data, sebenarnya semua negara punya potensi yang sama dengan Indonesia ya. Nah, kalau tadi Mbak Eli menyampaikan sampai dengan 3 juta, memang ini angka yang tidak kecil. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah ini sebenarnya tereduksi hampir 50%. Oh iya? Ya, karena di tahun sebelumnya, periode yang sama di kuartal pertama tahun lalu itu hampir sekitar 6 juta, 5,86 juta. Nah, namun terlepas dengan ada penurunan yang signifikan ini, kita tetap melihat itu ada risiko yang memang harus diatensi karena berbicara cyber tadi ternyata bukan hanya data personal, bukan hanya terkait dengan misalnya yang berhubungan dengan masalah kriminal, tapi jauh lebih dari itu informasi-informasi strategis seperti beberapa waktu lalu pernah ada yang kasus PDN. Belum lagi untuk informasi yang memang dikelola oleh infrastruktur vital strategis yang berhubungan dengan pengelolaan data, pusat informasi, baik itu di pemerintahan, kemudian di sektor perbankan, sipil, dan bahkan militer. Ini sangat rentan apabila ada serangan cyber. Dan tentunya kita memang memahami bahwa untuk bisa menghadapi ancaman cyber itu tidak ada satu entitas tunggal yang bisa bekerja. Karena sekarang semuanya melibatkan banyak pihak. Terorkestrasi gitu harus terorkestrasi. Dalam konteks kita memang saat ini BSSN, Badan Sandi Cyber Negara, kemudian juga dengan Kementerian Komunikasi dan Digital tentunya, kemudian bicara dalam konteks kriminal itu ada polisi juga di situ terlibat, tentunya juga TNI karena bicara dari aspek kedaulatan dan Kementerian Pertahanan. Oke, nah Pak Prega tadi menarik yang Pak Prega sampaikan bahwa justru sebetulnya ada cenderung menurun. Tapi kalau kami melihat bagaimana kemudian perang cyber ini kok semakin kesini, semakin meningkat. Artinya kenapa? Kalau Pak Prega melihat kenapa kemudian kok cenderung menurun, kenapa? Ini menarik sih Pak Prega tadi. Ya, kalau tadi kan saya melihat angka ya. Oh, angka dari sisi kalau angka secara statistik itu penurunan. Nah, berarti ada upaya-upaya yang memang sudah dilakukan oleh negara untuk bagaimana kita melaksanakan tahapannya kan kalau bicara cyber ada kita melakukan proteksi, kemudian bagaimana kita melakukan deteksi apabila ada potensi ancaman, kemudian identifikasi dan bagaimana kita melakukan respon. Serta apabila memang ada serangan, kita juga bagaimana melakukan pemulihan sampai dengan nanti kembali bisa beroperasi. Kadang serangan cyber itu dimulai dari kecerobohan, dari lupa untuk logout, misalnya email resmi lupa di logout sehingga masuk, kemudian ada file yang dimasukkan, dikirim, diklik, sehingga menyebarkan virus, dan ini berdampak juga pada pencurian data. Banyak modus yang memang sudah dilakukan ketika kita bicara terkait dengan isu cyber. Namun kita harus optimis bahwa dengan adanya sekarang badan pemerintah, apalagi sejak dibentuknya BSSN, dan juga dengan beberapa kementerian lembaga lain ya, yang memang berkomitmen sesuai dengan visi dan misi pemerintah, apalagi dengan disahkannya kemarin revisi Undang-Undang TNI, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, di mana pertahanan cyber menjadi salah satu tugas yang masuk di bawah OMSP, Operasi Militer Selain Perang, pertahanan cyber. Nah, dan ini menarik nih, Jenderal. Kami mencatat data BSSN
mencatat itu lebih dari 1,2 miliar anomali traffic tahun lalu. Dan itu disebut berpotensi merupakan ancaman cyber. Itu betul, Pak Jenderal? Ya, kalau kita bicara angka, walaupun mungkin jumlahnya lebih kurang dari atau angka lebih itu naik, atau lebih besar, kita tetap melihat itu sebagai potensi ancaman. Apapun ya. Iya, karena apalagi bicara cyber tadi saya sempat utarakan, sudah Pak Jenderal sampaikan. melihat dari sisi pertahanan militer. Karena militer melihat cyber sebagai salah satu domain dari doktrin yang terbaru, multi-domain operation, multi-domain battle. Termasuk di sisi sipilnya sendiri, pertahanan militer, cyber itu di sektor perbankan tadi, kemudian di sektor keamanan dalam konteks misalnya tadi kriminal, pencurian data, kemudian juga penipuan, scam, dan bahkan sampai di level yang lebih tinggi misalnya ketika kita bicara infrastruktur transportasi, kemudian energi, itu semua sangat berpotensi menjadi ancaman dari serangan cyber. Dan tentunya perlu kerjasama dari semua pihak sehingga ketika ada satu insiden ini harus diurai dan harus diidentifikasi tadi yang saya sampaikan, mulai dari kita bagaimana memproteksi, kemudian kita merespon sampai dengan kita melakukan pemulihan. Karena ketika kita terlambat ataupun dalam proses pemulihannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama, tentunya akan ada dampak strategis. Nah, Jenderal, ini menarik. Tadi Jenderal sampaikan ada BSSN, bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan, ada Kominfo juga. Artinya sama-sama terorkestrasi untuk menangkal segala potensi-potensi serangan cyber. Di level mana atau di bagian-bagian mana yang itu menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan, Jenderal? Ya, ketika bicara Kementerian Pertahanan tentunya beririsan dengan kedaulatan ya. Apapun yang beririsan dengan kedaulatan. Karena ketika kita bicara pertahanan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, itu beririsan sebenarnya dengan kedaulatan, kemudian juga terkait juga dengan hal-hal yang memang bisa menjaga reputasi Indonesia, baik itu keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Nah, tentunya dalam sektor pertahanan tadi saya sampaikan ada pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Nah, saat ini memang dengan BSSN kita sudah menjalin kerjasama juga, di mana kita bersama-sama membentuk tim tanggap insiden cyber yang memang terus berkomunikasi untuk setiap adanya insiden cyber. Kemudian juga dalam konteks membuat regulasi yang memang berkaitan dengan cyber itu kita juga minta masukan dari BSSN. Dan juga program-program yang sifatnya capacity building, bagaimana kita meningkatkan SDM, kualitas SDM di lingkungan Kementerian Pertahanan termasuk TNI. Dan memang ketika bicara ada ancaman cyber itu ternyata kompleks, bukan hanya satu isu tapi sampai dengan ke isu-isu lain dan bahkan sampai dengan kepada komunikasi. Nah, karena ketika ada instalasi transportasi, instalasi energi, kemudian instalasi pemerintah yang mendapatkan serangan cyber, ini juga berpengaruh dengan bagaimana kita melakukan komunikasi pada publik untuk menenangkan masyarakat. Jadi dampak lanjutannya banyak, sehingga ketika bicara cyber itu memang bukan hanya sekedar cyber sebagai sebuah masalah yang sederhana. Banyak dampak-dampak turunan yang memang perlu diantisipasi. Dan Kemhan memahami bahwa isu ini adalah isu sentral, dan kita pun memahami bahwa dari konteks Kementerian Pertahanan, fokus kita adalah yang beririsan dengan kedaulatan. Dan kita akan terus berkolaborasi dengan kementerian lembaga terkait lainnya, termasuk juga dengan masyarakat sipil, komunitas. Apalagi sekarang kan kalau bicara cyber kan banyak komunitas-komunitas yang memang pemerhati dan bahkan praktisi mereka yang mengikuti teknologi terus. Dengan adanya perubahan teknologi, revolusi teknologi, tentunya kita juga perlu menjadikan mereka sebagai mitra sehingga bisa saling sharing. Itu sih Mbak Eli. Iya. Nah, Jana, ini menarik tadi yang Jana sampaikan. Karena tadi menyangkut tentang kedaulatan. Iya. Penjaga kedaulatan kita kan adalah, kita tahu, TNI. Iya. Ya kan? Nah, TNI selama ini atau sebelumnya basicnya adalah bagaimana kemudian kita siap tempur. Ya kan? Siap tempur, baik itu perang fisik dan sebagainya. Dan juga artinya ini kan juga bagaimana para TNI kita meningkatkan skillnya, menangkal serangan yang bernama cyber tadi, serangan cyber. Artinya Pak Prega, para TNI kita skill mereka bagaimana menangkal cyber juga ditingkatkan, meningkat, atau mereka sudah upskilling dari TNI yang biasanya? Iya, jadi memang dengan adanya organisasi yang sudah disahkan, mulai dari Kementerian Pertahanan,
Kemudian di lingkungan TNI sendiri ada satuan cyber, kemudian di level angkatan, darat, laut, dan udara mereka punya satuan cyber. Di contohnya di Angkatan Darat, Pusat Sandi dan Cyber, mereka melakukan ada beberapa aspek sebenarnya bagaimana untuk peningkatan kapasitas. Yang pertama ini adalah bagaimana mengikuti teknologi informasi yang terkini, sehingga baik dari hardware-nya, software-nya, kemudian juga bagaimana melakukan benchmarking dengan negara lain. Kita belajar dari negara-negara yang ada di sekitar kita, termasuk negara maju. Dan di sisi lain kita juga melakukan pengembangan sumber daya manusia. Bagaimana human capital kita tadi Mbak Eli menyampaikan di upgrade ya. Jadi dengan adanya pendidikan pelatihan tadi, ada workshop, kemudian kita berkolaborasi juga dengan para praktisi, kemudian akademisi, para pakar. Sehingga ketika ada insiden itu kita paling tidak punya basic knowledge untuk merespon awal. Dan memang untuk satu insiden dengan insiden selanjutnya, pastinya dengan adanya teknologi tadi, kemudian juga kemampuan dari SDM yang terus berubah, TNI tidak bisa tinggal diam ketika sudah sampai di level misalnya di level advance, bukan berarti akan berhenti sampai di situ. Karena teknologi itu terus berevolusi, muncul varian-varian teknologi yang baru yang harus dipahami. Sehingga memang untuk sejumlah negara, kalau kita merujuk ke sejumlah negara, itu cyber itu sudah menjadi sebuah korps tersendiri. Nah, kita memang belum sampai ke sana, tapi kita sudah melakukan pemetaan untuk pembinaan karir. Mereka yang memang ditugaskan di cyber itu paling tidak punya basic knowledge-nya dan bahkan terus diberikan pelatihan-pelatihan dan pendidikan untuk mengupgrade ilmu mereka. Dan bahkan juga di lingkungan Kementerian Pertahanan sendiri, kita juga mengirimkan sampai di level doktoral ya ke luar negeri untuk belajar tentang cyber security, S2, bukan hanya militer saja tapi juga yang dari ASN, pegawai negeri sipil, sehingga punya pemahaman yang sama. Karena tujuannya ini tadi, ketika cyber tadi menjadi sebuah ancaman untuk kedaulatan, itu nggak bisa dikompromi. Ya, bagaimana kita menjaga kedaulatan itu sehingga Indonesia tetap tegak berdiri. Dan perang cyber ini itu dianggap paling efektif untuk menghancurkan sebuah bangsa bagi pihak-pihak tertentu dibanding dengan perang fisik. Bendera hijau berkibar, saudara-saudara, bertanda kuda-kuda akan segera dilarikan. Konsentrasi para joki, let's go! Dilepas! Nah, lalu menarik nih Jen, kan kita bayangin ya, TNI kita itu jago-jago tempur gitu. Jadi kalau kan kita punyalah beberapa paskas, lalala Jen, yang memang mereka jagoan lah. Betul. Artinya Jen, kita juga punya para kayak semacam hacker-hacker yang jago-jago itu di TNI kita, di pertahanan, di Kementerian Pertahanan. Setahu saya beberapa waktu lalu ketika saya memang masih berdinas di angkatan, ada satuan-satuan yang memang mendidik personilnya untuk punya kemampuan seperti itu, untuk bisa juga mengetahui ya, dalam arti menguji sistem proteksi kita sejauh mana, kerentanannya di mana, sehingga kita bisa terus upgrade, proteksi itu tidak bobol ya. Dan tentunya juga dengan adanya komunitas sekarang, ya lebih mudah buat kita sebenarnya. Jadi berpartner atau berkolaborasi dengan masyarakat sipil masyarakat sipil ya. Karena tantangannya itu tadi Mbak Eli, bicara teknologi itu kan sangat cepat sekali. Iya, karena kalau spek TNI kan tentu aja dia nomor satu adalah penjaga kedaulatan, bukan? Berarti yang hacker-hacker yang seperti itu kan, yang canggih-canggih gitu loh. Dan memang kan kebijakan yang disampaikan Panglima TNI beberapa waktu lalu, ada juga upaya untuk mewadahi ya dari sipil yang memang punya kemampuan mereka, sehingga dengan adanya ruang itu kolaborasi tadi. Karena masalah bicara cyber ini sangat dinamis,
dan yang paling penting adalah sebenarnya jam terbang. Baik. Nah, ketika sekarang kita bukan hanya dari teknologinya, tapi manusianya sudah, kemudian secara sistemik kita membuat ekosistem yang sehat, apalagi dengan adanya BSSN, Komdigi, dan pemangku kepentingan terkait lainnya termasuk Kemhan dan TNI. Nah, kolaborasi ini harapannya bisa mengoptimalkan pertahanan cyber Indonesia. Oke, berarti bisa mungkin bahwa mereka direkrut tuh possible juga ya, Jenderal ya? Iya, sangat memungkinkan. Baik. Perang yang lainnya ada lagi yang menarik. Apa itu, Mbak? Cognitive warfare. Wah, berat. Perang urat syaraf, perang psikologis. Ini juga ancaman kita sebagai bangsa Indonesia. Ya kan, Jen? Iya. Kementerian Pertahanan juga punya tugas untuk bagaimana kita menangkal perang-perang yang tadi, perang urat syaraf, cognitive warfare. Jen. Iya. Kalau bicara terkait dengan cognitive warfare itu memang erat kaitannya dengan yang namanya perang informasi. Ketika kita bicara perang informasi, di situ adalah bagaimana kita paling tidak melakukan penyeimbangan dengan informasi-informasi yang memang menyesatkan. Karena kalau kita melihat ada namanya information disorder, kekacauan informasi, itu ada 3 fase. Yang pertama adalah misinformasi, Mbak, di mana ketika informasi salah itu memang tidak ada motif untuk melakukan penyesatan, murni karena kesalahan. Tapi ketika eskalasi sudah kepada fase disinformasi, ini sudah ada intensi untuk melakukan dengan sengaja, kemudian juga ada intensi untuk membuat mispersepsi di lingkungan masyarakat dan bahkan melakukan fabrikasi, apalagi dengan adanya sekarang teknologi artificial intelligence ya, sangat memudahkan untuk memfabrikasi, kemudian membuat berita yang memang tidak benar. Nah, eskalasi tertinggi adalah pada saat masuk di tahap yang namanya malinformasi. Ya, di mana konteks informasi walaupun mungkin potongan video, potongan foto itu benar, tapi digunakan pada konteks yang berbeda sehingga ketika dilihat, ditonton atau dibaca itu menimbulkan persepsi yang berbeda, interpretasi yang berbeda, dan bahkan bukan hanya kita melihat dari kontennya saja. Nah, terkait dengan tadi Mbak Eli sampaikan cognitive warfare, itu adalah di luar daripada konten. Karena kognitif sendiri ini menjadi salah satu aspek ketika kita bicara perang informasi tadi, ternyata bukan hanya secara fisik saja ketika bicara informasi yang disampaikan lewat surat kabar, majalah, booklet, tapi masuk di ranah virtual, ranah dunia maya, di mana lewat internet, sekarang ada media sosial. Nah, yang ketiga adalah kognitif tadi. Jadi sedemikian rupa bisa didesain pecahan-pecahan informasi tadi, baik itu dari audio visual ataupun audio, sehingga ketika ditonton, dibaca, dilihat, didengar, ada persepsi yang terbangun dari siapapun yang memang mengakses informasi tersebut. Nah, ini kalau dalam konstruksi yang positif, ini sangat bagus. Tapi kalau konstruksinya negatif, apalagi pada niat-niat yang memang secara negatif ingin menciptakan disintegrasi, ini tentunya sangat berbahaya. Nah, dalam salah satu kajian yang memang dilakukan oleh Rand Corporation beberapa tahun lalu, dengan adanya pertempuran di dunia maya, mereka menyebutnya dengan virtual societal warfare, ini potensinya jauh lebih strategis di mana bisa menciptakan yang namanya fragmentasi sosial. Nah, kita lihat sendiri ketika Pilpres di Amerika pada periode 2020 yang lalu, di mana terjadi fragmentasi sosial, negara yang sudah ratusan tahun demokrasinya sudah matang, sudah merdeka, ternyata masyarakatnya juga sudah sejahtera, ternyata bisa terpecah belah hanya karena narasi-narasi yang berkembang di media sosial, di dunia virtual tadi. Dan ternyata ini memang bukan hanya sekedar pertempuran narasi, tapi sudah menyasar kepada kognitif manusia. Nah, tentunya ini menjadi sebuah konsiderasi buat kita semua. Dan bicara kognitif tadi, memang bukan hanya kami dari Kementerian Pertahanan ataupun TNI, walaupun memang dalam beberapa manual yang memang diterbitkan dalam 2 tahun terakhir ini, salah satunya dikeluarkan oleh NATO, tapi kalau kami melihat ini menjadi sebuah urgensi yang memang harus disikapi bersama. Apalagi melihat demografi masyarakat kita yang memang diversifikasinya sangat tinggi dari berbagai suku, negara kita kepulauan. Nah, kita perlu menjaga sehingga tadi kedaulatan digital kita untuk isu-isu seperti cognitive warfare yang memang menyasar ingin menciptakan disintegrasi bangsa itu bisa kita tangkal. Karena sesuai amanah konstitusi itu kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa ini menjadi 3 hal kunci yang memang menjadi prioritas dari Kementerian Pertahanan. Tanpa 3 hal ini, tidak mungkin sekarang kita duduk di sini,
kita bisa ngobrol, kita bisa melakukan aktivitas. Nah, tentunya memang ini untuk sebagian masyarakat kadang tidak terlihat ya, intangible. Tapi kami yakin dengan edukasi yang secara berkelanjutan, masyarakat bisa paham, karena pertahanan itu bukan punyanya Kemhan, bukan punyanya TNI, tapi punya semua warga negara. Termasuk juga Mbak Eli dari sisi ya kedaulatan informasi, media, betul. Nah, lalu Jenderal, Pak Prabowo berkali-kali bilang ya, Presiden kita bilang bahwa negara luar atau negara maju tidak suka dengan negara Indonesia yang mau maju juga. Jadi mereka tidak, itu kan disampaikan Presiden kita. Negara-negara berkembang yang mau maju seperti kita itu tidak disukai oleh negara-negara maju. Nah, apakah Kementerian Pertahanan bisa mendeteksi bahwa perang kognitif ini memang menjadi semacam senjata untuk ya tadi membuat bangsa kita tadi disintegrasi, dipecah belah. Indonesia ini sasaran empuk buat mereka, buat negara, buat ya siapapun pihak-pihak yang merasa tidak ingin Indonesia maju. Apakah itu? Ya, memang ada indikasi seperti itu ya, Mbak. Tapi untuk saat ini ya kita berupaya untuk mencoba mengedukasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi terhadap apa yang sudah dilakukan pemerintah secara positif. Memang tantangannya kan saat ini pastinya adalah pro dan kontra. Bahkan dalam keluarga sendiri kita kadang dengan kakak, dengan adik, orang tua dengan anak, ada pro dan kontra dalam misalnya pemilihan, melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau kami memang melihat ya wajar ketika ada sebuah negara yang sedang bangkit, maju, pastinya akan ada juga pihak-pihak yang ya iri atau tidak senang. Tapi untuk saat ini kalau kami melihat ya kita fokus pada apa yang kita lakukan. Karena saat ini Pak Presiden Prabowo kan memang dengan visinya yang sangat strategis bagaimana membangun bukan hanya perekonomian tapi juga pada saat beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan bagaimana membangun postur pertahanan yang ideal, melakukan modernisasi, apalagi bicara pertahanan ini kan bukan barang yang murah dan memang ketika kita belanja alutsista, kita melakukan procurement itu tidak bisa dalam waktu yang singkat. Seperti contoh misalnya kemarin kendaraan Maung yang didistribusikan langsung oleh Pak Menteri Pertahanan, Pak Syafri Samsudin di Bandung beberapa bulan lalu, itu adalah kontrak yang dilakukan dari tahun 2022. Nah, kita bicara produksi alutsista, kapal selam, kapal perang, pesawat tempur, tank, meriam, semuanya itu produksinya dalam jangka panjang, 5-10 tahun. Dan Presiden Prabowo sendiri memang memvisikan untuk bagaimana meningkatkan kemandirian alutsista kita, termasuk juga industri pertahanan strategis. Karena kita tidak berharap sejarah kelam kita di tahun 91 sampai dengan 2005 ketika ada embargo, kita akhirnya sangat bergantung kepada negara lain untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan. Nah, kalau memang misalnya ada pihak-pihak yang iri atau ingin memang dalam arti tidak suka dengan progres, yang menurut kami itu adalah hal yang wajar. Tapi kita tetap waspada kalau memang ada narasi-narasi itu adalah bagaimana secara bersinergi kita mengedukasi masyarakat sehingga narasi-narasi yang tadi saya kategorikan masuk pada misinformasi, disinformasi, kemudian malinformasi, ini bisa kita minimalisir. Karena terus terang dengan adanya teknologi bahkan sekarang walaupun bukan Mbak Eli yang mungkin ngobrol atau bicara, menyampaikan statement dengan adanya AI, ya dengan produk-produk merek tertentu itu bisa di-engineering, difabrikasi seakan-akan real. Iya, Mbak Eli yang memberikan informasi itu dan bahkan sudah banyak juga memang yang tertipu dengan teknologi seperti itu. Nah, masyarakat sipil tentunya kan tidak punya kemampuan sehingga bagaimana kita meningkatkan literasi digital, kemudian literasi kepada teknologi informasi dan di sisi lain kita juga bagaimana mengedukasi dari konten-konten yang beredar itu, kalau memang kontennya tidak benar, kita harus berani mengklarifikasi bahwa konten itu tidak benar. Ya. Tapi Jenderal ini pertanyaan awam ya, iya. Pertanyaan awam, saya mewakili pertanyaan awam. Iya. Artinya Jen, apakah menyerang target tertentu dengan cara cognitive warfare dan perang cyber ini, itu dianggap paling efektif untuk menghancurkan sebuah bangsa bagi pihak-pihak tertentu dibanding dengan perang fisik? Itu dianggap paling efektif dan betul. Ya, kalau melihat dari doktrin militer ya, ada namanya perbandingan daya tempur relatif, kemudian juga ada prinsip cost benefit, bagaimana kita menghitung, mengkalkulasi kerugian dan keuntungan pada saat kita melakukan perang atau pertempuran.
Memang kalau kita melihat dari cognitive warfare tadi, cyber warfare, konsekuensi yang dihadapi resikonya lebih kecil. Karena tidak melibatkan. Hasilnya lebih besar? Ya tergantung sih sebenarnya. Sejauh mana pertahanan cyber negara lawan itu kuat atau tidak. Kemudian sejauh mana masyarakat negara lawan itu solid atau tidak. Bagaimana masyarakat itu punya identitas nasionalisme yang tinggi. Kemudian self pride-nya ada. Bagaimana mereka punya nasionalisme misalnya seperti Vietnam. Menjaga pertahanan mereka karena mereka punya sejarah kelam. Nah, kita pun sebenarnya punya sebuah keunggulan ya, sebuah faktor penting ketika secara sejarah waktu kita mempertahankan kemerdekaan kita dari periode 45 sampai 49 itu sebuah perjuangan yang memang diakui di dunia. Nah, sekarang bagaimana kita mentransfer nilai-nilai pada periode itu kepada periode peradaban modern dalam masa kontemporer ini sehingga nilai-nilai itu bisa tetap terpelihara. Ketika kita menghadapi isu-isu seperti yang tadi Mbak Eli sampaikan, ya kita punya kesatuan yang utuh karena ya selain tadi secara fisik tidak ada pelibatan manusia yang memang kalau dalam beberapa konflik terakhir baik Timur Tengah, Eropa Timur dan bahkan terakhir di Asia Selatan itu ada korban jiwa. Nah, dengan cognitive warfare dengan cyber warfare ini resiko ini bisa dihindari. Nah, tapi yang memang dikhawatirkan adalah ketika dari ranah cyber atau kognitif ini kemudian ditranslasikan menjadi aksi-aksi yang nyata di lapangan. Ini bisa juga berpotensi untuk menimbulkan resiko. Nah, tapi secara umum tadi yang saya sampaikan dari kalkulasi tadi keuntungan dan kerugian. Nah, tentunya ketika bicara perang itu saat ini apalagi di ranah cyber dengan kognitif, kita butuh kolaborasi dengan misalnya pakar psikologi yang memang memahami bagaimana kognitif manusia atau pakar pendidikan yang memang memahami secara fundamental bagaimana kognitif itu bisa terpengaruh baik itu dengan audio visual atau dengan narasi. Itu Mbak Eli. Nah, Jenderal lagi-lagi nih. Ya. Awam melihat bahwa kita kan dalam proses sedang membangun bangsa, membangun kualitas sumber daya manusia. Dan itu kan diakui juga oleh bahwa Presiden kita juga bilang bahwa ini sedang dalam tahap itu. Dan secara kita aja kan secara general IQ Indonesia ini kan memang di bawah kecerdasannya di bawah yang lain gitu ya, dengan IQ di bawah 100. Nah, itu kan artinya juga bahwa itulah menjadi kelemahan kita sebagai bangsa. Sementara tadi Jenderal sampaikan bahwa menangkal serangan-serangan cyber kognitif ini juga butuh peran serta kita semua untuk sama-sama bertanggung jawab dan aware ketika kita diserang. Nah, artinya Jenderal ini dalam tahap seperti apa? Apakah ini juga menjadi rawan buat pertahanan Indonesia? Ya, emang ini menjadi isu tersendiri ya, tantangan tersendiri ya. Apalagi kalau tadi Mbak Eli nyampaikan kan bahwa IQ kita di bawah 100 ya. Nah, bisa jadi ini bagian dari cognitive warfare tadi atau information operation yang dilakukan negara-negara tadi. Karena ketika melakukan sampling kan mereka kan memilih populasinya. Sehingga ketika hasilnya secara statistik dikeluarkan, populasi yang diambil bisa jadi itu memang yang berada di bawah 100. Tapi bukan berarti seluruh penduduk Indonesia berada di posisi itu. Kalau dilihat banyak juga sekarang orang-orang Indonesia yang berprestasi, baik di dalam maupun di luar negeri. Ada yang menemukan formula, menemukan teknologi baru, rumus matematika, dan sebagainya. Nah, ini makanya kita harus membangun kepercayaan bangsa kita sendiri, optimisme kita sebagai bangsa yang memang mandiri, kita bangsa pejuang, kita mampu ketika periode perang kemerdekaan mempertahankan kemerdekaan. Nah, sekarang saat ini di tengah hiruk pikuknya teknologi, kemudian kemajuan zaman, bagaimana nilai-nilai itu juga bisa diturunkan kepada generasi muda, baik itu yang generasi milenial, generasi Z, bahkan generasi Alpha dan tahun ini generasi Beta. Ini memang menjadi sebuah atensi tersendiri, tapi saya pribadi sih optimis ya dengan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, apalagi beliau sudah membuktikan beberapa program yang memang diinisiasi oleh beliau. Salah satunya adalah Universitas Pertahanan membuka program S1 di zaman beliau menjabat sebagai Menhan yang memang awalnya dibuka sebagai program S2, tapi sekarang dengan mulai ada S1 yang memang dikembangkan pada keilmuan di sektor yang beririsan dengan pertahanan nirmiliter, kedokteran, kemudian ada teknologi di situ. Ini memberikan ruang juga untuk putra-putri terbaik bangsa untuk bisa ikut serta belajar di situ. Dan bahkan standar IQ-nya, kalau tadi Mbak Eli bilang di bawah 100,
itu Semua 120 anak-anaknya Mbak. Di atas 120. mahasiswa-mahasiswa Dan Universitas itu Pertahanan, ya. ribuan yang mendaftar, yang diterima terbatas. Ya. Dan mereka bukan hanya IQ saja, ada rangkaian tes, kemudian juga yang saya tahu mereka menggunakan min. Jadi ketika batas bawahnya nilai 90 misalnya, tapi yang mendaftar nilainya rata-rata di atas 95, otomatis itu akan naik. Walaupun secara administrasi dibilang 90. Sehingga ini juga membantu kita dalam merekrut SDM-SDM unggul yang disekolahkan. Apalagi UNAH itu kan gratis. Pada saat mereka lulus nanti, mereka ditugaskan ada yang sebagai perwira militer, ada juga yang sebagai ASN. Ternyata kita semua sedang menghadapi perang. Tapi ya itu tadi, perang kognitif dan perang perut lapar. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Di seluruh kabupaten, di seluruh Indonesia kita monitor satu-satu. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Aturan kemungkinan Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Nah, ini Jenderal, ini menarik ya. Iya. Kita dalam proses, Iya. dalam tahap memperkuat, Iya. ya kan, mencerdaskan bangsa Indonesia, Betul. menyiapkan menjadi generasi Indonesia menjadi bangsa yang kuat Ya, terhadap serangan apapun, menangkal serangan apapun. Tapi ini kan paralel. Iya. Ada masyarakat yang sebagian memang tadi yang perlu ditingkatkan literasinya. Mereka perlu dikasih tahu bahwa ini bahaya, ini bahaya, ini bahaya. Yang harus kamu lakukan adalah seperti ini, seperti ini. Artinya, Jenderal, selain bahwa iya pemerintah dan masyarakat sama-sama dengan rasa nasionalisme kita yang Iya. tinggi, tapi juga masyarakat yang di level ini sepertinya memang harus terus-terusan dikasih tahu, Jenderal. Dan itu tugas pemerintah Iya. untuk ngasih tahu. Gini loh, ada begini, dan itu ada sosialisasi yang kencang dari negara, Jenderal, untuk masyarakat yang memang perlu diedukasi ya dan memang diliterasi. ada. Kita punya program bela negara. Salah satunya adalah bagaimana membangun literasi tadi ya. Selain tentunya dengan melalui komponen cadangan, di mana memang masyarakat sipil itu secara sukarela dia mengikuti Komcat, seleksi, ya. komponen cadangan, Ini komcat, menarik. mengikuti seleksi. Kemudian mereka yang lulus itu diberikan pelatihan karena memang ketika komcat ini dimobilisasi, itu statusnya sama seperti militer aktif. Baik. Nah, Itu kan bangga bisa mereka ya. iya, Jenderal, dan ya? itu bisa langsung berkecimpung Iya, sesuai iya. dengan keahlian mereka, profesi Oke. mereka. Nah, tentunya tadi Komcat ini juga animonya sangat tinggi dan tahun ini juga akan dibuka kembali program Komcat itu. Di samping tadi program bela negara di mana kita juga merangkul ya tokoh-tokoh masyarakat yang memang punya pengikut, punya influence yang luas. Sehingga ketika tadi mengedukasi tentang bela negara dalam berbagai aspek kehidupan, ada masyarakat-masyarakat ketika melihat figurnya, oh ini sebuah informasi yang bagus sebagai role model, dia secara natural akan mengikuti. Ya memang semuanya ongoing, adalah proses, dan kita memahami dengan masyarakat kita yang sangat beragam, apalagi dengan era negara kita demokrasi setelah reformasi di mana ada kebebasan tentunya. Kita juga tidak ingin mencederai demokrasi, ini sebuah aset yang kita punya, tapi kita juga perlu memperhatikan bahwa dalam sisi-sisi tertentu dengan adanya perang informasi, kemudian ada perang cyber, ada potensi-potensi penyampaian diseminasi informasi yang menyesatkan tadi, masuk di misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Ini yang harus kita sadarkan masyarakat sehingga masyarakat bisa benar-benar memilah. Jangan sampai justru malah menjadi pihak-pihak yang menyebarluaskan tanpa tahu bahwa itu konten itu sebenarnya tidak benar. Nah, saat ini memang pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo bukan hanya tadi yang saya sampaikan itu, tapi juga di sektor-sektor lainnya. Di sektor pendidikan misalnya ada sekolah-sekolah yang memang diberikan secara gratis untuk meningkatkan kualitas SDM, kemudian makan bergizi gratis, kemudian program swasembada pangan, Kementerian Pertanian yang memang juga merangkul berbagai kementerian lembaga lain, termasuk juga Kementerian Pertahanan, karena ternyata bicara pertahanan itu bukan hanya tadi, kembali lagi ke statement Mbak Eli, bahwa bicara pertahanan itu secara fisik harus angkat senjata. Nah,
dengan adanya perubahan iklim, pemanasan global, ternyata rantai pasokan makanan itu juga terpengaruh. Nah, ketika kita tidak bisa swasembada, kita tidak punya kemandirian pangan, ini akan ada problem kita misalnya beli dari negara lain, kemudian kita bergantung. Makanya Presiden Prabowo salah satunya membangun kemandirian pangan tadi, bagaimana ketahanan pangan itu dibangun dan bahkan sekarang sudah surplus. Nah, ini memang perlu pemahaman dan support dari seluruh warga negara Indonesia. Memang pastinya untuk sebuah pilihan, sebuah keputusan dan kebijakan ada pro dan kontra. Tapi yakinlah, kita optimis, kalau bukan kita, siapa lagi yang harus membangun. Dan apa yang dilakukan pemerintah saat ini, sejauh ini adalah hal-hal positif yang memang membutuhkan support dari semuanya. Nah, Jenderal, ternyata hal yang Kompleks. nomor satu itu adalah bagaimana kemudian menyerang sebuah negara Iya. dari sisi soal makan, soal Iya. pangan. Iya. Itu kan paling mudah juga ya, Jenderal. Iya. Nah, artinya kedaulatan pangan itu juga jadi bagian dari kita untuk terus kuat sebagai bangsa terhadap bagaimana kemudian negara-negara, ya pihak-pihak Iya. yang kita klaim mungkin melihat Indonesia sebagai sasaran empuk. Makanya tadi perlu kedaulatan pangan ya, Jenderal Iya, ya. betul. Karena paling mudah menyerang sebuah negara kalau Iya. nggak bisa makan. Betul. Itu kan basic need. Kalau kita bicara teori Iya. Abraham Maslow, bagaimana kebutuhan manusia masuk di tingkatan terdasar itu adalah makan. Makan. Karena itu terkait dengan bagaimana kelangsungan hidup. Sehingga ketika perut lapar, orang itu akan berbuat apa saja supaya bisa tetap bertahan hidup. Dan Iya. memang program makan bergizi gratis ini salah satunya, termasuk juga ketahanan pangan. Dan Kemhan sendiri memahami bahwa kita bukan leading sektor di situ. Ada Kementerian Pertanian, sehingga permintaan untuk berkolaborasi di situ yang memang sejalan dengan visi pemerintah, sehingga Kemhan berkontribusi di situ bersama-sama dengan TNI. Dan bahkan kalau melihat beberapa waktu terakhir ini, bukan hanya di Angkatan Darat saja, tapi TNI Angkatan Laut pun juga berkolaborasi, bahkan TNI Angkatan Udara pun memanfaatkan ruang-ruang yang ada di instalasi militer yang luas, yang tadinya lahan tidur itu dimanfaatkan, sehingga bisa mendukung program pemerintah. Karena tujuannya ya itu untuk kebaikan bersama, untuk mendukung masyarakat Indonesia. Karena TNI itu dari sejarah berdirinya selalu manunggal dengan rakyat. Nah, ini secara historis nilai yang memang sering dianggap sudah usang, tapi padahal ini identitas Tapi everlasting itu everlasting. universal, Dan ya. itu yang memang Iya, disasar iya. oleh negara-negara lain Nah, untuk memisahkan kemanunggalan TNI dengan rakyat tadi. Padahal ini kan secara historis yang membuktikan negara kita berdiri sampai dengan saat ini. Itu Mbak Eli. iya. Makanya dari penjelasan Jenderal saya langsung mikir ternyata kita semua sedang menghadapi perang. Tapi ya itu tadi, perang kognitif Ya. dan perang perut lapar. Iya, bahwa kita sebagai bangsa tetap harus punya alutsista yang kuat untuk terus bertahan ketika kemudian secara kita harus bertempur gitu ya terhadap serangan militer. Tapi artinya kita semua tadi yang Pak Jenderal sampaikan, Iya. bangsa kita semua ya tadi jangan mau dipecah belah. Betul. Karena sebetulnya perang masa kini adalah perang ini ya, Iya. Jenderal ya. Iya, betul. Jadi yang Mbak Eli sampaikan, saya merujuk pada statement Iya. saya terdahulu ya. Bicara pertahanan itu ada pertahanan militer, pertahanan nirmiliter. Militer. Iya. Pertahanan militer ini terkait tadi dengan menjaga kedaulatan, Iya. keutuhan wilayah yang secara fisik. Betul. Ini kita membangun bagaimana postur pertahanan, modernisasi alutsista, Iya, alutsista angkatan yang darat, betul. laut, udara. Ini juga tidak bisa kita tinggalkan. Karena bagaimanapun kemampuan, kekuatan angkatan bersenjata itu juga menjadi sebuah faktor penangkal. Ketika kita punya angkatan darat yang kuat, angkatan laut yang kuat, angkatan udara yang kuat, dan bahkan semuanya modern, bukan hanya secara teknologi dan alutsista, tapi juga sumber daya manusianya, human capitalnya. Ketika kemarin di Asia Selatan ada konflik, semua bilang, oh ini dari negara ini lebih bagus pilotnya. Satunya bilang pilotnya kurang terlatih. Nah ini juga menentukan, sehingga kita terus membangun dari sisi pertahanan militer. Sehingga ketika ada wilayah kita, nggak ada yang mencaplok. Kedaulatan kita nggak ada yang ganggu-ganggu. Di sisi lain ada pertahanan nirmiliter. Militer. Yang beririsan tadi dengan Iya. ada ideologi, sosial budaya, ekonomi, pangan. Sehingga ketika bicara tadi pertahanan nirmiliter ini, yang menjadi leading sektornya adalah kementerian atau lembaga terkait. Makanya salah satunya dengan transformasi Dewan Pertahanan Nasional yang diresmikan tahun 2024, akhir tahun lalu, di mana Presiden sebagai ketua, kemudian ketua harian adalah Menteri Pertahanan. Ini merupakan sebuah mekanisme di mana isu-isu yang beririsan dengan kedaulatan bukan hanya tadi secara fisik,
bukan hanya dalam pertahanan saja, tapi dengan yang lainnya ini juga bisa menjadi atensi dan dibahas sehingga bisa memberikan solusi strategis untuk pemerintah. Walaupun sebenarnya amanah itu sudah dicetuskan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Tapi ada gap yang cukup jauh sehingga lebih dari 20 tahun, 2024 baru ditransformasikan. Nah, harapannya ini bisa mulai mengedukasi bahwa pertahanan itu bukan eksklusif punya Kementerian Pertahanan, bukan punya TNI, bukan punya TNI Angkatan Darat, bukan punya TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Tapi sesuai dengan amanah undang-undang, ini adalah hak dan kewajiban semua warga negara. Kanalnya tadi yang saya sampaikan, mau jadi Komcat, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, mau masuk ke Unhan, atau bahkan dalam profesi kita masing-masing. Nggak bisa lagi melihat hitam putih, menunggu semuanya porak-poranda baru dilibatkan. Karena ancamannya sekarang bicaranya pertahanan militer, ancaman pertahanan nir militer. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Kami sudah meminta kepada Dinas Bina Marga. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan, kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Untuk penghormatan, Dirjen Danantara Indonesia dipandang sebagai langkah. Saksikan laporan 8 malam. Setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Iya, jadi saya sambil merenung nih, Pak Frega. Kenapa sebagian kita seolah-olah meributkan tentang dua kata dui fungsi ABRI atau dui yang akan katanya kembali. Padahal sebetulnya tadi yang Pak Frega sampaikan, manunggal bersama rakyat. TNI ada dan kita semua sama-sama nih punya tugas untuk menangkal itu semua ya. Dan yang paling penting Pak Frega, kita semua sebagai bangsa, jangan mau dipecah belah, tapi kita semua sesama bangsa jangan mau perang saudara sendiri ya. Wah, kalau itu jangan sampai terjadi. Kita punya sejarah yang memang di periode pada saat kita berdiri sebagai sebuah negara kan banyak pergolakan-pergolakan, gerakan separatis, dan bahkan sampai dengan saat ini ada juga sebagian masyarakat, kelompok masyarakat yang menginginkan pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tentunya prinsip buat kita karena kedaulatan itu adalah harga mati. Semua jengkal wilayah Indonesia itu menjadi kesepakatan bersama. Ketika kita memutuskan sebagai sebuah bangsa, berbagai kepentingan yang ada itu disatukan. Oke, kita sepakat, kita lepaskan ego masing-masing dari suku A, B, C, D, dari wilayah A, B, C, D, dari beberapa pulau, kita punya 17.000 pulau. Konsolidasi, oke, kita sepakat sekarang kita berdiri sebagai bangsa dan negara Indonesia. Nah, tentunya ini juga dalam konteks hidup bernegara dan berbangsa, nilai-nilai ini harus bisa diturunkan secara utuh sehingga tidak menimbulkan interpretasi berbeda. Nah, terkait dengan poin dui fungsi tadi ya Mbak. 2004 ketika Undang-Undang TNI itu disahkan, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, itu adalah rekonsiliasi dan konsolidasi hubungan sipil militer. Yang sebelumnya dui fungsi ABRI, militer itu juga ditugaskan bukan hanya di sektor pertahanan, tapi di sosial politik ya. Pada saat itu memang ada partai, nah itu diputuskan untuk tidak lagi dilakukan, fokus kepada pertahanan. Namun pada saat itu disepakati bahwa ada bidang-bidang tertentu memang yang memang beririsan dengan kedaulatan dan pertahanan, itu ditempatkan personil-personil militer di sana. Tujuannya bisa menyelaraskan, membantu, dan bahkan bisa memberikan masukan sehingga tidak ada yang kita khawatirkan misalnya, oh ini kok nggak ada yang menangani ya bidang ini. Nah, niatnya adalah positif, dan dengan adanya revisi kemarin Undang-Undang TNI, dengan adanya pertahanan cyber, kemudian juga bagaimana menyelamatkan warga negara Indonesia dan kepentingan nasional Indonesia di luar negeri, ini juga merupakan bentuk penguatan. Dan ada beberapa memang kemarin kan institusi yang ditambahkan, itu sifatnya sudah existing. Jadi memang sudah dilakukan, memang pada 2004 itu belum dilihat sebagai sebuah ancaman. Lewat dari 2004, ada studi kasus, kemudian dibutuhkan, dilibatkan militer di situ, sehingga dirasakan perlu. Jadi memang peran pertahanan ini sekarang nggak bisa lagi melihat hitam putih, menunggu semuanya porak-poranda baru dilibatkan. Karena ancamannya sekarang bicaranya pertahanan militer, ancaman pertahanan nir militer.
di mana Betul. mereka blending dengan seluruh aspek kehidupan. Iya, kehidupan sehari-hari masuknya. Ya. Sehingga bukan berarti kita ingin mendominasi, tapi ada kolaborasi tadi, apalagi manunggalan TNI dengan rakyat di situ. Ini memang yang perlu dipahami oleh masyarakat. Ya kalaupun memang ada trauma terhadap masa lalu, kita harus bijak menyikapinya. Karena saat ini, apalagi saya lahir setelah 98, di mana era reformasi itu mulai, dan sesudahnya tahun berikutnya itu Polri dipisahkan dari ABRI, TNI berdiri sendiri. Kita sama sekali tidak ada niat ataupun keinginan kembali kepada dui fungsi. Dan sampai dengan saat ini yang kita lakukan adalah berbasis pada penguatan profesionalisme. Karena ini menjadi tantangan tersendiri ketika sebuah militer dalam dunia demokrasi. Ini bagaimana menjaga hubungan sipil militer yang baik. Salah satunya adalah itu, menempatkan diri dengan baik, tapi juga bagaimana kita bisa menjalankan tugas pokok kita tadi dengan kedaulatan, kemudian dengan pertahanan, walaupun dalam aspek-aspek tertentu pertahanan nirmiliter ini harus ada kolaborasi sehingga kita memahami bukan kita yang berada di depan. Tadi contohnya ketahanan pangan, Kementerian Pertanian yang memang meminta ada pelibatan TNI di situ karena mungkin dilihat dari tinjauan sumber dayanya bisa dikerahkan 24 jam, kemudian rantai komandonya begitu diperintahkan A, pasti akan sampai ke bawah perintah itu. Tidak ada membantah, kemudian tidak ada misalnya tawar-menawar. Karena ketika dibuat kajian, ya program ini kan harus dieksekusi sampai dengan ke bawah. Kalau ada penyimpangan di satu level, walaupun itu kecil, itu akan berpengaruh pada outcome dan output dan outcome-nya. Nah tentunya ini menjadi komitmen dari kita semua, termasuk Kementerian Pertahanan dan TNI untuk selalu mendukung program pemerintah, mana yang menjadi ranah pertahanan militer, mana yang menjadi pertahanan nirmiliter, Kemhan dan TNI akan secara proporsional berkontribusi. Tujuannya adalah untuk tadi kedaulatan bangsa kita, negara kita, keutuhan wilayah kita, keselamatan bangsa kita, sehingga Indonesia bisa tetap berdiri tegak. Dan kita menyadari bahwa militer, TNI itu adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Sehingga bukan kita yang menjadi aktor yang dominan, tetapi kita berkolaborasi. Apalagi sejarah kita adalah kemanunggalan TNI dengan rakyat yang memang menjadi ciri khas tersendiri yang mungkin buat sebagian negara-negara lain di luar sana mereka tidak punya sejarah itu sehingga mereka memaksa kita untuk menghilangkan identitas itu. Sementara itu adalah kelebihan kita. Itu adalah roh kita, adalah roh bangsa Indonesia. Nah, makanya saya menghimbau kepada masyarakat khususnya generasi-generasi muda ya, kita harus banyak membaca, tahu sejarah. Karena dengan adanya sekarang informasi yang sangat mudah berputar di dunia maya dengan adanya algoritma, adanya AI, informasi yang viral kalau tidak benar itu akan juga dianggap sebagai sebuah kebenaran yang bersifat universal. Nah ini tentunya juga menjadi potensi yang mengkhawatirkan, oleh karena itu kita harus lebih bijak menyikapi ketika kita membaca, mendengar, melihat, atau menonton baik itu informasi yang sifatnya dalam arti formal ataupun informal, sehingga kita tidak berkontribusi dalam justru menyebarluaskan. Karena dampaknya sangat strategis, walaupun hanya dari informasi. Saya membaca data bahwa kekuatan pertahanan kita itu peringkat 11 di dunia ya, Jen. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Interogasi kepada pelaku. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Setiap hari pukul 11:30 siang dan pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Oke, Jenderal. Tadi Jenderal sampaikan ini sebelum kita tutup menyinggung soal alutsista kita. Artinya banyak masyarakat sebagian melihat misalnya, oh iya dong, alutsista kita dimodernisasi, alutsista kita jadi utama. Karena juga faktor misalnya presiden kita adalah juga berangkat dari seorang TNI. Saya membaca data bahwa kekuatan pertahanan kita itu peringkat 11 di dunia ya, Jen. Betul ya? Iya, itu yang global firepower. Yang global firepower. Kalau secara ininya gimana, Jenderal? Kondisi kekuatan pertahanan Indonesia? Iya, memang kalau di kawasan dari kuantitas, kalau melihat dari jumlah alutsista kita itu terbanyak ya dibandingkan dengan negara-negara
Asia Tenggara lainnya. Baik. Makanya kalau dilihat di Global Firepower, kita peringkat pertama di Asia Tenggara. Iya. Dan karena latar belakang Presiden Prabowo sebagai Menhan, sekarang ada ruang di mana Presiden sebagai Presiden bisa memberikan arahan yang lebih bersifat strategis. Apalagi ketika dalam modernisasi alutsista tadi, yang saya sampaikan Mbak Eli. Jadi nggak bisa nih kita pesan hari ini, besok langsung datang pesawat, atau datang kapal selam, atau kapal laut. Rata-rata itu 5-10 tahun, dan bahkan dalam beberapa proyek strategis pesawat generasi kelima itu sampai 20 tahun. Wow. Jadi teknologi itu memang Iya. tidak mudah, mereka harus melakukan riset. Nah tentunya bicara tadi modernisasi alutsista pertahanan, kita optimis dengan Pak Prabowo, beliau tahu apalagi hubungan beliau dengan para pemimpin negara lain, termasuk juga teknologi, perkembangan pertahanan. Makanya kita kemarin pada saat Presiden Macron berkunjung, kita juga bisa punya posisi yang sama, kita punya optimisme bagaimana membangun kerjasama pertahanan. Dan karena kita negara bebas aktif, kita tidak hanya dekat kepada satu poros, negara blok X, blok Y, atau blok Z, tapi kita bisa kepada semuanya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membangun tadi. Bagaimana membangun kemandirian kita, kemudian juga kemandirian industri pertahanan kita, sehingga bisa memproduksi sendiri, dan bahkan mungkin mimpinya di 2045 itu sudah ada industri pertahanan kita yang bersaing masuk di top 50 dunia atau top 20 dunia. Kepala Biro Informasi Pertahanan dan Juru Bicara Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Wenas Ingkiriwang, terima kasih sudah berdialog bersama program Orang Penting Garuda TV. Terima kasih Mbak Eli. Salam bela negara.